Perkenalkan, pemuda ini bernama Dax. Jika dilihat dari penampilan luarnya, Dax ini nampak seperti para pemuda pada umumnya. Tapi diam-diam ada satu hal yang tidak umum dari Dax, yaitu ia punya tongkat pusaka yang sangatlah besar. Bagi kebanyakan orang, hal itu mungkin dianggap sebagai suatu kelebihan. Tapi di cerita ini, Dax punya pengalaman yang berbeda. Berhubung tongkat pusakanya sangat besar, sulit bagi Dax untuk menyembunyikannya apalagi saat sedang tegang. Dulu ketika bersekolah, Dax pernah ketahuan mengamati ibu guru yang cantik. Karena melihat sesuatu yang menonjol dari balik celana Dax, teman-teman sekelasnya pun langsung mengejeknya. Hal serupa juga terjadi ketika pemuda itu sedang naik bis. Tiba-tiba Dax dituduh sebagai pria mata keranjang karena celananya membesar setelah melihat penumpang wanita yang cantik. Memiliki tongkat pusaka yang besar ternyata tidak membuat Dax menjadi pria paling bahagia dalam urusan bermesraan. Justru sebaliknya, ia selalu membawa kesialan bagi pasangannya. Suatu hari Dax tergoda melakukan perbuatan tidak senonoh dengan tetangganya yang bernama Amanda. Dan perlu diketahui, Amanda ini sudah bersuami. Sialnya ketika adegan memakan es krim, tongkat pusakanya Dax tersangkut di mulut Amanda. Mau tidak mau, dengan kondisi seperti itu, keduanya pun pergi ke rumah sakit untuk meminta bantuan. Kejadian viral itu akhirnya sampai ke telinga suaminya Amanda. Nah, ketika suaminya mengamuk dan ingin menyakitinya, Amanda ini kabur ke tengah jalan. Kemunculan Amanda yang tiba-tiba sontak membuat seekor kuda tunggangan menjadi kaget. Kuda itu pun refleks menendang Amanda hingga wanita itu kehilangan nyawanya. Peristiwa naas itu sempat membuat Dax jadi trauma dan menghindar dari wanita. Hingga suatu hari, Dax kembali melakukan perbuatan tidak senonoh dengan teman sekampusnya bernama Alexa. Beberapa hari kemudian, Dax kembali panas dingin mendengar kabar kalau Alexa telah meninggal dunia. Ia takut Alexa meninggal setelah bermesraan dengannya. Namun setelah menanyai keluarga Alexa, Dax bisa bernapas lega karena ternyata gadis itu terkena infeksi jarum tato. Kecemasan Dax kalau dirinya adalah penyebab kesialan bagi orang yang pernah bermesraan dengannya pun kembali timbul setelah mendengar kabar dosen di kampusnya meninggal dunia. Ternyata Dax pernah melayani hasrat dosen pria itu karena diancam diberi nilai yang buruk. Merasa hal itu adalah kutukan, Dax pun sempat tersesat meminta bantuan pada dukun. Namun ia kembali ke jalan yang benar, yaitu meminta pertolongan Tuhan. Dari sanalah kehidupan Dax berangsur-angsur mulai membaik. Bersama teman-temannya yang juga pengangguran, ia mulai membuat konten di media sosial yang berujung mendapatkan jutaan pengikut. Dax kini banyak uang. Pekerjaannya sebagai konten kreator membawa Dax berkenalan dengan gadis cantik bernama Bettina. Berhubung dirinya sudah jatuh hati pada Bettina, Dax tidak peduli kalau gadis itu ternyata sudah punya tunangan. Hingga akhirnya ia pun nekat bermesraan dengan Bettina. Tidak perlu waktu lama, perselingkuhan antara dua orang itu akhirnya terendus oleh tunangannya Bettina yang bernama Harry. Tanpa belas kasihan, Harry langsung menghabisi Bettina dan menculik Dax untuk diambil tongkat pusakanya. Sebelum dihabisi oleh Harry, Bettina sempat mengaku kalau ia telah dipuaskan oleh tongkat pusakanya Dax. Harry pun iri dan ingin punya tongkat pusaka seperti itu. Nah, berhubung ia adalah seorang dokter bedah plastik, mudah bagi Harry untuk mencangkok tongkat pusaka Dax ke tubuhnya.
Sialnya, belum sempat Harry menuntaskan misinya, Dax berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan melakukan sesuatu yang mencengangkan. Dengan sebilah pisau yang tergeletak di sampingnya, Dax nekat memotong tongkat pusakanya sendiri. Dax berpikir untuk apa punya tongkat pusaka sebesar itu kalau hanya menyakiti orang yang dicintainya. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Dax berada di rumah sakit dan rencananya tongkat pusakanya akan disambung lagi oleh dokter. Dax pun berteriak histeris.